Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Sekarang saya mau jawab pertanyaan teman-teman ya tentang berapa sih biaya tentang restorasi mesin di Ereking. Karena nggak sedikit ya yang suka WA ke saya nanya, kalau untuk restorasi mesin Ereking itu biayanya berapa? Sebenarnya pertanyaan kayak gitu pertanyaan sulit ya teman-teman. Maksudnya sulit karena saya juga nggak tahu apa yang harus diganti atau apa yang rusak. Lain hal kalau keadaannya seperti ini nih. Kalau keadaannya seperti ini, mesinnya udah di depan mata, saya bisa tebak ini biayanya sekitar kira-kira habisnya berapa, apa aja yang harus diganti. Karena untuk restorasi mesin itu untuk Ereking ya teman-teman ya, bukan hanya bicara masalah uang aja. Ya uangnya harus siap. Yang paling siap mental teman-teman harus siap, terutama buat pemula. Makanya saya jarang nerima restorasi full body. Kalau full body itu lebih berat daripada restorasi mesin. Kalau restorasi mesin, seenggaknya komponennya, ada komponen yang nggak diganti juga nggak kelihatan. Lain hal dengan body ya teman-teman. Kadang ada kayak Sultan gitu, minta restorasi full mesin sama full body. Kadang kalau yang full bodinya suka saya kirim ke si bos langsung aja, soalnya di si bos semua lengkap untuk spare partnya. Untuk yang full body itu bisa jauh lebih berat ya teman-teman untuk restorasi dibanding kita ngerestorasi mesin. Kalau saya ketemu konsumennya yang paham, enak bicaranya. Cuman kalau ketemu konsumennya yang pemula, yang masih awam, bingung ngejelasinnya. Apalagi kalau motornya Erekingnya model Ereking tahun tua, Ereking Cobra, apalagi RK minta restorasi full body, aduh udah angkat tangan saya. Ereking SE 2003 SE atau 92 Cobra yang list merah, bibir merah, itu berat ya teman-teman untuk restorasi bodinya. Sebagai gambaran aja nih, mungkin kalau untuk yang baru nyemplung di dunia Ereking, yang baru main di dunia Ereking, pengen ngerestorasi body ya di Ereking, kayak kita ambil yang itu aja deh, Cobra ya, yang 92. Itu sarung joknya aja 2 jutaan. Buat pemula, kalau saya bilang sarung jok Ereking harganya 2 juta, kaget itu pasti. Bisa mundur, bisa soak. Kalau yang udah paham mah, yang udah ngerti gitu, gampang aja. Cuman kalau untuk pemula, saya jelasin sarung jok seharga 2 juta, ya pasti kaget. Sarung joknya doang, list merah. Harga listnya mah cuma 80.000, cuma udah nggak produksi. Masuk barang langka. Itu kalau di online sekarang harganya 2 jutaan. Spatbor depannya yang warna merah itu, merah cabe, itu udah tembus 1,5 juta. Spatbor doang. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau untuk ngerestorasi itu body dengan mesin itu lebih berat full body. Makanya saya cuma terima mesinnya aja deh. Kalau untuk yang full body, kadang langsung ke si bos aja. Itu juga kalau misalnya kita bicaranya mintanya full ori ya teman-teman. Tapi kalau restorasinya gado-gado, restorasinya asal dibikin mirip-mirip aja tanpa teman-teman peduliin full ori atau enggak, yang penting mirip, ya nggak akan sampai segitu. Ya spatbor depan harganya pego, tinggal dicat orang, paling habis kali 200, nggak akan nyampe 1,5. Oke, sekarang kita langsung ke sini ya, ke mesin ini. Ini mesin mau direstorasi mesin. Ya, ini mesin ini pengirimnya namanya ini nih, Yuda. Ini nomornya saya edit ya, privasi soalnya. Ini mesinnya katanya baru beli nih, Ereking ini baru turun mesin juga. Cuman masih ada masalah katanya. Untuk permasalahannya nih teman-teman, saya kasih lihat ya screenshotnya. Nih teman-teman bisa lihat tuh ya, masalah di mesin ini apa aja. Ya teman-teman, ini kita lanjut videonya di dalam ya. Ini aduh panas banget, soalnya saya ini di atas ini, bongkarnya bukan di bawah. Nih kalau teman-teman bisa lihat tuh, posisi saya lagi di atas. Ini matahari lagi terik-teriknya. Terus saya pindahin dulu ke dalam ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke partnya ya. Ini udah saya buka ya. Nih bloknya, yang bikin motor drop powernya. Nih bloknya. Ini bloknya udah portingan. Exhaustnya masih standar sih. Cuman sayang ini full OB, tuh udah kelihatan tuh tebal atasnya. Nih kalau teman-teman bisa lihat tuh ya, lubang transfernya kecil ya, opal. Nah ini yang bikin motor drop power, motor
tenaganya kurang enak. Apalagi di gigi 5-nya kan tadi ada keluhan, gigi 5-nya ngedrop, ya gimana mau enak powernya. Ini kan lubang transfernya nggak sepenuhnya terbuka tuh. Yang selanjutnya masalah di blok ya, blok sama di area blok dan head berisik. Wajar kalau berisik. Nih mas, kalau yang punyanya lihat headnya tuh, lihat papasannya banyak banget ya. Ini mah habis, papas habis. Enggak, ini nggak salah. Saya bilang ini nggak salah ya, karena saya juga bukan orang yang paling benar. Cuman ini mapasnya terlalu bersemangat. Ini kan motor buat harian, papasannya terlalu bersemangat, terlalu berlebihan. Apalagi ketemu exhaustnya standar. Oh, exhaustnya kecil, exhaust kecil, ketemu papasan ekstrim, ya pasti tinggi kompresinya. Makanya wajar ada suara detonasi atau ada suara berisik, itu wajar karena terlalu over untuk kompresinya. Saran buat teman-teman, kalau untuk motornya masih harian atau masih pokoknya masih harian ya, mapasnya nggak perlu terlalu bersemangat, biasa aja. Ini kalau udah papasan ekstrim begini, ini masih bisa sih ini dipakai. Cuman model kubahnya harus dirubah. Ini kan curve biasa modelnya. Mungkin kalau tetap mau pakai ini dibikin parabola kubahnya, jadi sedikit agak drop. Cuman nanti konsekuensinya kalau model kubah parabola, motor tengah ke atas galaknya. Kalau mas punya head lagi, mending kirim aja head lagi, jadi bisa rubah. Kalau yang ini mas simpan aja buat kenang-kenangan. Ya, yang selanjutnya masalah itu ya, karbu dari sambungan intake ngedrop, bocor, rembes. Ini intake-nya ori, punya mas ori nih, ini karbunya, ini lokal ya. Nah sekarang gimana nggak bocor mas? Tuh, ininya aja kurang plak, ini longgar, jadi masih lebih besar manifold dibanding dengan karbu. Ya emang ini diklaim bisa, cuman nggak akan rapat banget, soalnya ini terlalu kecil. Ini bukan PE28 ini, PE berapa ya ini? PE26 kali, atau PE24. Saya mah buta dengan karbu-karbu beginian. Saya dikasih barang yang aneh-aneh, kurang paham ya teman-teman ya. Biasanya semua standaran. Mending pakai karbu standar aja mas. Kalau karbu standarnya masih ada, kirim aja. Nih permasalahannya udah ketemu. Kalau dibandingin dengan karbu ori ini ya, nih ada karbu ori. Ya bukan ori sih, ini RX-Jet. Ini RX-Jet nih 55K. Kan seret tuh. Ini saya mau masang juga harus pakai tenaga. Nah baru diklaim. Kalau gini rapat. Kalau yang tadi kan kelihatan banget longgar. Yang selanjutnya membran nih mas. Ini membrannya, ini yang punyanya kayaknya doyan ngebut ya. Oh, membrannya udah dibuntungin, udah nggak ada blekan tengahnya. Ini bermasalah nggak kalau dimodif membran seperti ini? Enggak, ini nggak masalah teman-teman. Kalau tentang modifikasi ya, modifikasi itu nggak bisa dipegang oleh satu orang ya teman-teman. Saya nggak bisa bilang modifikasi kayak gini salah, karena saya juga dulu pernah lewatin tahap riset seperti ini. Motor enak juga, semua modifikasi ada kurang dan ada lebihnya. Apapun modifikasi pasti ada hal seperti itu. Kayak gini pasti ada sisi positifnya. Mungkin kalau settingannya dapat, mungkin motor enak. Cuman kayak gini ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya ini dulu pernah coba motor di putaran bawah drop ini, lemas. Dia maunya main tengah ke atas. Apalagi kalau lidahnya, ini kan lidahnya bukan karbon asli. Berat tuh. Ini kalau dalam keadaan hidup mesin paling segini bukanya, meskipun ini tanpa stopper ya, paling segini bukanya tuh, nggak akan bisa lebih karena ini berat. Ini ngebuka lagi udah ketahan di sini karena si lidahnya berat. Kalau ini mah emang mas ada rencana mau ganti membran pakai RX-Jet ya, jadi yang ini udah emang kita simpan aja ini. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya ya kepada saya, mas itu blok overbossnya kenapa nggak di porting aja? Kan bisa itu di porting seperti yang lain gitu blok overbossnya. Saya udah berapa kali bilang ya ke teman-teman, untuk saat ini saya nggak terima porting blok overboss. Dulu saya handle, dulu saya kerjain. Untuk saat ini saya belum bisa handle karena kerjaan saya banyak. Saya bukan ngerjain satu mesin aja. Dan pola porting saya untuk porting overboss, kalau nemuin hal-hal kayak begini ya, tuh lubang-lubangnya pada opal begini. Kalau saya mau porting ini blok,
saya nggak akan langsung hajar ini bloknya. Saya copot dulu linernya. Kalau linernya nggak saya copot, percuma. Kenapa? Karena sisi ininya nggak kena nih. Nih kalau teman-teman bisa lihat. Ini bentar saya nyalain flash dulu deh. Oke, nih kalau teman-teman bisa lihat ya. Nih, perhatiin sisi ini. Ini overboss ya. Nih lihat. Nah, nih lihat sisi ini nih. Nih. Ini liner nih. Tebal ya kan ya? Tuh sampai ke dalam-dalam. Tebal kan? Bandingin ya dengan yang asli. Kelihatan nggak bedanya? Tipis kan ini? Nih lemah. Susahnya ngorek overboss di bagian ininya. Jadi ini harus dilepas dulu linernya. Silinder ini harus dicopot dulu. Copot dulu, hantam ininya nih. Gerus ininya nih, tipis ininya. Ini tipis, ini tipis. Bukan permasalahannya bukan di sini ya, teman-teman. Di sini mah merem saya. Kalau di situ pakai tuner L juga kena. Ini saya begini. Nah, kena ini begini juga pakai tuner L. Cuman yang ini nggak kena nih. Kalau teman-teman paham dengan teknik, insya Allah ngerti maksud saya. Nih, sisi ini kan daging nih. Ini silinder besinya. Jadi sedikit banyak si lubang transfer ini ketutup. Kesedek gara-gara silinder tebal ini. Jadi kalau mau lebih enak, morting overboss, linernya copot dulu. Gerus ininya, tipisin dulu, baru hantam yang lain sambil dibentuk profilnya. Nah kalau itu enak motor pasti. Jadi paham ya teman-teman ya, kenapa saya nggak terima dulu? Soalnya pekerjaannya rumit. Kalau emang mau enak banget gitu, rumit saya harus ke tukang bubut dulu untuk ngelepas liner ini. Ini dipanasin dulu, copot linernya, rubah, pasang lagi baru. Dan itu bisa makan waktu minimal ya 1-2 minggu untuk ngerubah coatingannya. Bukan sekedar cuman gerus ini gerus itu, bukan. Kalau gerus itu mah sama aja dengan hal yang lain. Kalau ini saya porting tanpa saya tipisin liner ini, hasilnya nanti di bawah rata-rata apa yang biasa saya porting. Ini dengan blok KW, blok murah yang saya porting, disparingin dengan ini di porting juga, walaupun sama bikinan saya, nggak bakal ngelawan ini blok. Ya gimana mau ngelawan, meskipun ini nanti profil ininya kotaknya udah bener, tingginya udah bener, tapi kalau ininya kesedek masih gemuk, ya sama aja bohong. Ibarat manusia mah pembuluh darahnya menyempit lah. Ini di sini di bagian dalam ini, jadi dia si dagingnya nyedek, jadi mengecil. Permasalahan bukan hanya di kurang tinggi atau profilnya oval aja. Jadi paham ya teman-teman ya. Untuk saat ini saya nggak terima dulu. Jadi untuk mas ini lebih baik ganti aja bloknya. Terserah itu mah. Punya dana blok ori, nggak punya dana pakai blok talan juga udah enak motor. Oke, sekarang kita lanjut ke sini ya teman-teman. Ini saya bongkar dulu ya. Saya edit aja ya, biar nggak usah terlalu panjang. Cuman ini buat sekilas nih. Yang punyanya nih udah kelihatan nih. Stang sernya KW nih. Tuh lar bambunya aja udah kelihatan tuh. Ini stang ser KW. Tuh mereknya apa sih nih? Daiso. Terus nih baut, ini tadi yang bener cuma 2, atas sama bawah doang, yang lainnya udah pada slack nih, lubang-lubang baut. Nih kerukas udah pada buntung. Sebenarnya kalau kerukas mah buntung begini nggak masalah ya teman-teman, asal kerukasnya nanti disenter ulang. Yang penting mah kerukas mah jangan lihat fisik luarnya, yang penting senter. Kalau kerukasnya senter, insya Allah normal lah, nggak ada getar. Sama apa tadi, lubang pembuangan oli ya, pembuangan oli ini bawahnya udah cor-coran. Terus ini kayaknya udah pernah ngebenerin ini nih. Ini udah pernah dibenerin nih. Tapi ini nggak pas nih lubangnya. Ini buat teman-teman tip, kalau emang mau ngebenerin bagian baut-baut di sini, bawa tutupnya. Jadi tukang bubut ngepasin ulang dengan tutup-tutupnya juga. Nah untuk masalah selahan susah balik, ini lubang pernya udah doer nih. Ini diganjel pakai baut nih. Ini kayak double tuh. Coba nanti saya bongkar dulu ya, kita cek bareng-bareng ya. Ini primer juga kayaknya, nggak tahu nih couplingnya asli apa enggak. Cuman primer kayaknya primer dibalik ini kayaknya. Nah saya bongkar dulu ya teman-teman ya. Saya edit aja ya. Soalnya cara bongkar apa mah sama aja dengan video-video saya yang lain. Ya teman-teman, ini udah dibongkar. Sorry diedit ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Ini mas, keadaan dalamannya. Untuk dalamannya, untuk bagian rasio, alhamdulillah sehat ya. Crankcase tadi di lubang bautnya aja. Nah, paling di kerukas, kalau kerukas
Ini doang nih buntung nih, udah pada buntung. Cuman nggak apa-apa sih nih kulkas. Cuman ini crankcase yang kanan nih. Nih teman-teman kalau misalnya bongkar racking, lihat crankcase. Lihat lahar ini yang kanan ini nempel di batang. Ada kemungkinan di sininya longgar. Kalau ininya belum pernah dilas, masih bawaan, masih asli, ininya udah pasti longgar. Cuman kalau kadang suka nemuin juga ininya ikut copot, ikut nempel di batang kulkas, tapi ininya masih padat. Biasanya si batang ininya udah las-lasan. Buat pemula harus tahu ya, kalau untuk posisi batang ini kanan sama kiri ini beda. Kalau yang di racking ini emang yang kiri ini kuat, maksudnya diameter asli ini lebih besar dibanding dengan diameter lahar. Ini 25 ini diameternya. Jadi si lahar kalau mau masuk pasang harus sedikit dipaksa. Nah kalau yang kanan ini aslinya enteng. Nanti saya cek lagi deh, ini udah las-lasan atau emang si rumah crankcase-nya yang kendor. Ya sekarang untuk total biaya ya teman-teman ya. Kalau untuk total biaya saya sebutin satu-satu, ada kemungkinan kelewat. Jadi untuk total biaya teman-teman, ini buat pemula ya yang suka sering nanya, Mas total biaya restorasi mesin berapa? Cek di Play Store, ada namanya katalog Yamaha. Nah untuk semua spare part yang saya ganti, ini ngambil dari si Boss. Nah untuk si Boss, spare partnya untuk yang umum ya, untuk yang umum yang masih lancar, yang bukan barang langka, harganya sama dengan prestis yang ada di katalog itu. Jadi teman-teman bisa cek, misalnya lahar kulkas berapa, packingnya berapa, sealnya berapa. Kalau ini kan udah kelihatan, kalau ini seal full set, packing. Terus lahar, ini lahar yang diganti lahar kulkas nih, yang HS, ini udah pasti, sealnya. Terus lahar Iko nih, ini kalau untuk lahar gear sama lahar kopling tadi saya cek masih bagus ya teman-teman. Nih mas, ini lahar Iko-nya minta ganti nih. Untuk barang-barang yang gedenya kayak ini, nih blok. Yang itu bloknya. Nih blok sama head. Nah untuk blok sama head cek aja harga listnya berapa di katalog Yamaha, kan udah ada tuh. Jadi teman-teman bisa gambaran sendiri untuk total restorasi biayanya. Nggak perlu saya sebutin satu-satu kalau untuk biaya restorasi mah. Ya untuk spare part tadi udah saya sebutin ya teman-teman. Sekarang option lain saya kasih saran nih ke yang punyanya nih. Untuk masalah di head lebih baik kalau punya head yang lain kirim. Tapi kalau nggak punya, ambil bekas aja, ambil yang copotan, nggak usah ambil yang spare part. Yang spare part tipis bahannya. Ambil yang bekas kalau ada stok. Nanti ditanya deh, mudah-mudahan ada yang seri yang 29N. Nah untuk crankcase ini crankcase kalaupun ininya longgar masih bisa dibenerin ya. Cuman ini biayanya, jajannya beda sedikit dengan mas ganti crankcase second. Nggak usah baru, crankcase mah second aja copotan. Crankcase baru di saya banyak, ada berapa ya, 3 biji nggak kepake crankcase baru. Ini contoh nih crankcase baru. Ini punya Sultan siapa tuh dulu tuh ganti crankcase nih. Ini aslinya sepasang datang nih, cuman cacat produksi di sininya nih ngejendol. Ini masih bisa dipakai sini, cuma dibubut doang sedikit, paling bubut modalin 20.000 juga jadi ini beres. Cuman ya gitu, kalau crankcase baru kadang kita harus ngakalin juga, jadi nggak ada yang dapatnya langsung plug, ada yang dapatnya harus merubah seperti ini. Tuh ininya ngejendol tuh, jadi si kulkas nggak pas masuk di sininya. Jadi saran saya buat yang punya motor ini crankcase, mending ganti aja mas, pakai yang second. Jadi motor rapih. Ini harus ditutup lagi, dilas lagi, dimal lagi. Belum ini doer, makanya perselanya sampai pada bengkok. Tadi kan dibaut di sini. Nanti kalau ganti per, ininya masih doer, ya begini-begini lagi nasibnya. Jadi mau nggak mau ini harus ditutup dulu, dimal lagi. Cuman beda tipis dengan harga crankcase second. Jadi saran saya lebih baik ganti crankcase bekas aja. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk videonya. Sorry jadi kepanjangan videonya. Saya juga kalau kerja sambil bikin video malah lama kerjanya. Oke, terima kasih atas waktunya ya.